kegiatan piket pagi. Kegiatan apel pagi, sekalian doa bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Pembukaan pembelajaran dengan doa dan penguatan profil Pancasila. Menyanyikan lagu penguatan profil Pancasila sebelum menjelaskan materi. Kegiatan menjelaskan materi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maju laki-laki. Mari kita sama-sama Nah, yang kedua, nama ini Pancasila menurut para ahli. Yang pertama kali mengenai yaitu berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti seni atau asas dasar peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut I.R. Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya terlebih oleh kebudayaan Barat. Nah, kenapa Soekarno ini bilang benar? Karena bagi dia itu Pancasila itu sudah ada sejak dulu waktu orang asing itu datang ke Indonesia. Cuman Pancasilanya itu masih belum dijelaskan secara luas karena masih
masih takut-takut karena belum ada keberanian semua. Terus yang ketiga berdasarkan terminologi yaitu pada 1945 dalam sidang PKI Pancasila memiliki arti Duduk situ aja. digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 15 senjata negara Indonesia, yaitu diusulkan atau divisikan oleh temanya yaitu Muhammad Yamin. Jadi pada tanggal 1 Juli 1945 itu dalam sidang PKI pertama kali Soekarno itu sudah berani menyatakan bahwa Pancasila itu sudah ada sejak dulu, cuman mereka belum berani. Jadi mereka bersepakat untuk menamai yang namanya Pancasila itu yang kelima dasar itu, kelima senjata itu yang mereka dapatkan menamai menjadi Pancasila. Nah, seperti yang kita bahas sehari-hari di sini. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara dulu bagi kehidupan kita sendiri di sini. Nah, apa sih fungsi Pancasila bagi kehidupan kita di sekolah? Ada yang tahu? Sila pertama. Cara kita mengamalkannya di mana? Yang kedua gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara kita mengamalkan ini supaya kita mendapatkan keadilan ini. Itulah sebabnya Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Bukan berbicara tentang bangsa saja, tapi kembali kepada kita juga di sini yang walaupun cuma sekolah, tapi kita juga sering mengamalkan yang namanya Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang tadi saya katakan Pancasila itu disebut sebagai dasar negara karena Pancasila itu bisa dikatakan sebagai pandangan hidup, bisa juga kita mengatakan sebagai fondasi negara Indonesia ini karena tanpa Pancasila semua apapun peraturan Indonesia tidak ada tidak dikeluarkan menjadi aturan. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang keempat, Pancasila sebagai identitas nasional. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena di negara-negara lain tidak ada yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa dikatakan sebagai identitas negara Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, apapun yang pemerintah lakukan di saya ada aturan tentang hukuman lalu lintas, apapun hukuman yang ada di sekitar kita pasti berawal dari yang namanya Pancasila. Karena apapun hukum yang ada di negara ini harus ada aturan dengan Pancasila. Terus yang kelima, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, di mana-mana kalian tidak pernah mendengar yang Pancasila itu cuma di negara-negara yang negara Indonesia. Jadi pada penemuan Pancasila atau para bapak-bapaknya sebangsa ini, mereka dulu memikirkan bahwa itu merupakan jiwa ataupun kepribadian sebuah bangsa, sama seperti sebuah rumah pasti memiliki fondasi. Jadi itulah sebabnya Pancasila itu sering dikatakan sebagai sebuah fondasi negara Indonesia. Terus yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian dari kenapa bisa dikatakan sebagai karena sejak pertama kali mereka itu sudah memikirkan secara sebelum Pancasila itu ada, mereka sudah memikirkan tentang namanya Pancasila. Terus yang ketiga, yang terakhir, Pancasila sebagai sisa bukan bangsa. Jadi kalau sejauh ini kita melihat dari pemahaman kita tentang Pancasila, maka pentingnya Pancasila itu bagi kehidupan kita dan bagi bangsa negara kita. Dan kenapa saya sangat penting karena apapun yang kita lakukan termasuk di rumah kita kan termasuk ada semua yang di
Ya, sila 1 sampai 5. Contoh sila 1 pasti orang tua kalian mengajarkan kalian berdoa, mengajarkan kalian toleransi kepada orang yang berbeda agama. Contohnya dengan ketika ada orang yang beribadah, kita tidak membuat keributan. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya gimana? Contoh sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sering berbeda, saya cuma mengulangi saja hari ini karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus memiliki jiwa keadilan. Tidak boleh memilih orang yang berbeda dengan kita. Jadi saya tentang hukuman yang kita dengar sekarang yaitu isu tentang pengadilan. Sekarang kan pengadilan lebih larinya yang walaupun mereka tahu sekali tentang yang namanya Pancasila ini pasti mereka putar karena uang ataupun segala macam yang mereka ingin. Jadi yang walaupun dari sekarang saya mengajari kalian semua karena masih muda ataupun masih dalam pendidikan, jangan hanya belajar atau melihat saja yang namanya sila Pancasila, tapi coba menerapkan di dalam kehidupan saudara dan di masyarakat terutama di keluarga kalian. Kegiatan membimbing kelompok. Kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan kelima, setelah mengajar. Kegiatan kerja bakti. Kegiatan PGRI ke-77. Ada yang sakit silakan ke depan. Ada sadar diri yang sakit silakan ke depan. Kalau nggak ada